Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun yang kaya. Jadi prinsipnya semua kegiatan dikendalikan oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi sosialis, kebersamaan sosial dan ekonomi masyarakat sepenuhnya diatur secara penuh oleh negara. Manusia secara individu merupakan bagian dari sosial, dan secara keseluruhan dari manusia ini melekat kebersamaan dan produksi dan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama secara lebih luas. Pada sistem ekonomi sosialis terlihat hak-hak individu benar-benar dibatasi dan tidak terdapat kesempatan yang maksimal atau layak optimal bagi masyarakat untuk berkreasi dan mengadakan kegiatan produksi di masyarakat karena terbatas. Prinsip etika bisnis sistem ekonomi sosialis sebenarnya bertujuan secara umum sesuai dengan tujuan etika bisnis yang memang cukup berat dan mengutamakan ketercapaian tujuan kesejahteraan masyarakat banyak, dan secara kolektif tujuan kesejahteraan itu ingin dicapai secara ideal atau harmonis. Tetapi dalam aplikasinya, sistem ekonomi sosialis justru menimbulkan distorsi-distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi secara maksimal bagi masyarakat luas. Hal ini terjadi akibat para individu tidak dapat secara optimal untuk mengembangkan diri dan kehilangan semangat dan gairah untuk meningkatkan produktivitasnya. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. 1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama semua perusahaan milik negara, sehingga tidak ada perusahaan swasta. 3. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. 4. Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. 5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Kelemahan sistem ekonomi sosialis. 1. Sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Jual beli sangat terbatas. Demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, membatasi kebebasan. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri. Kewibawaan individu yang menghambat dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budaya masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. 3. Mengabaikan pendidikan moral. Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila pencapaian kepuasan kebendaan menjadi tujuan utama dan nilai-nilai moral tidak diperhatikan lagi. Baik, selanjutnya kelebihan sistem ekonomi sosialis. 1. Disediakannya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan dan minum, pakaian, rumah, dan fasilitas kesehatan, serta tempat dan lain-lain. Setiap individu mendapatkan pekerjaan, dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan. 2. Didasarkan perencanaan negara. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna, di antara produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi. 3. Produksi dikelola oleh negara. Sebuah bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara.
sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan negara. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis, Kuba. Kuba merupakan salah satu negara sosialis di dunia yang masih tetap eksis. Contoh dan sistem ekonomi sosialis adalah gambaran umum tentang Kuba. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Di bidang pertanian, Kuba adalah contoh nyata sebuah negara yang mampu menghidupi rakyatnya dari pertaniannya. Jauh dari sebelum Kuba maju di bidang pertanian, sebenarnya Kuba pernah dilanda krisis pangan yang ekstrim, tepatnya ketika kawan seperjuangannya yaitu Uni Soviet runtuh dan perdagangan dengan blok Soviet ambruk. Sebenarnya Kuba sangat bergantung pada Uni Soviet dalam hal minyak, pangan, dan perdagangan. Tentunya Uni Soviet membuat Kuba mengalami krisis. Karena di negara Kuba peran individu diatur penuh oleh pemerintah, sehingga peranan perencanaan ekonomi oleh negara dalam mengatur perekonomian sangat lambat, sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengawasi kegiatan perekonomian yang ada serta memudahkan negara dapat bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan perekonomian sehingga pemerataan pendapatan terlaksana dengan baik. Tugas materi sistem ekonomi sosialis. Teman-teman mencari negara yang menggunakan atau menerapkan sistem ekonomi sosialis. Bagaimana negara tersebut sukses dalam melaksanakan sistem ekonomi sosialis. Ada kelebihan atau kekurangannya, boleh diuraikan. Tugas dikerjakan hari ini sampai besok ya. Jadi besok sampai mengerjakan juga boleh. Atau kalau ngumpulnya ke kampus A, ya besok ngumpulnya di kampus A, atau melalui WA boleh, di foto ya, atau dokumen juga boleh. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.